Ketika versi sedannya punya segudang fitur keselamatan canggih, Corolla Cross tampil lebih membumi dan sederhana, kecuali tampilan dan sosok agresifnya. Dia nggak punya Toyota Safety Sense yang menyediakan cruise control adaptif, dia juga nggak bisa ngerem otomatis, tapi di mobil ini ada NFC, jadi kita bisa cek saldo NFC money mandiri. Ya, hanya mandiri sih, jadi ini semacam bloatware atau aplikasi bawaan yang dipaksa ada di dalam mobil, kayak HP gitulah. NFC money mandiri juga bisa baca saldo walaupun belum bisa top up. Tapi ini berguna kok kalau kalian mau masuk tol. Dan bahkan kalau layar 9 inci ini dinyalain, muncul tanggal ganjil dan genap. Sungguh, ini anak kota banget deh mobilnya. Padahal dengan sosok crossover seharusnya dia disetting untuk bisa menjelajah ke pelosok-pelosok, nggak cuma nongkrong-nongkrong cantik di mall atau di perkantoran. Apalagi pakai mesin hybrid, jadi bensinnya pasti irit pas buat bertualang jarak jauh. Tapi sekali lagi, hybrid untuk Toyota mungkin adalah sekedar gimmick marketing. Inilah dia Toyota Corolla Cross. Mobil ini punya dimensi panjang 4,460 mm, lebarnya 1825 mm dan tingginya 1620 mm. Wheelbase-nya 2640 mm dan ground clearance-nya 160-an mm. Tergolong kompak, tapi karena desainnya jadi kelihatan besar dan gahar. Tampangnya jelas udah nggak altis banget. Banyak yang bilang wajahnya cemberut berkat grill besar trapesiumnya tersebut. Tapi justru elemen lain seperti bumper ngebuat tampilannya jadi lebih gahar. Ditambah lagi kap mesinnya yang kelihatan panjang banget. Kemudian bagian sampingnya juga menarik karena penuh dengan lekukan dan tonjolan otot-otot. Sejumlah detail bahkan bikin gue salut, mulai dari desain over fendernya yang unik, kemudian side skirt, sampai list chrome minimalis yang ada di pilar paling belakang. Dari samping pun kelihatan kalau mobil ini punya bahu yang kekar. Bannya pakai pelek 18 inci, dual tone, jadi kelihatan berisi dan proporsional. Di bagian atap ada roof rail dan pastinya sunroof elektrik. Sedangkan bagian belakang kelihatan lebih sederhana dan sebenarnya biasa aja. Mulai dari desain lampunya, bahu pintu bagasi, sampai bumpernya yang secara keseluruhan nggak kelihatan istimewa. Tapi secara keseluruhan desain, Toyota serius banget dan detail menggarap Corolla Cross ini. Jadi nilai plus tersendiri. Selain banyak emboss siluet dan penamaan Corolla Cross, crossover ini sukses menghilangkan kesan sedannya sama sekali. Masuk ke dalam kabinnya barulah nuansa Altis kerasa banget, kecuali posisi duduknya yang agak tinggi. Tapi joknya enak dan ergonomis, meski pengaturannya masih manual. Steering juga udah tilt dan teleskopik, ada tombol-tombol pengaturan audio dan juga MID. Wipernya dan lampu juga udah otomatis, dan ada pengaturan lampu kabut di bagian belakang. Karena ini versi hybrid, jadi pada MID itu nggak ditampilin putaran mesin. Gantinya sebuah indikator power, mana yang lagi digunain. Misalnya listrik, mesin, atau keduanya. Sedangkan informasinya juga ini udah cukup lengkap, ditambah informasi seputaran kinerja sistem hybridnya. Desain dashboardnya atraktif, terutama layar besar 9 incinya itu yang berkonsep floating. AC-nya udah digital dan di konsol tengah ini ada pengaturan mode berkendara termasuk EV mode. Jadi bisa motor listriknya aja yang aktif, walaupun mungkin jaraknya nggak jauh ya, cuma sekitar 2-3 km dan itu di bawah kecepatan 50 km per jam. Rem parkirnya masih manual, ngakalinnya biar nggak pakai tuas ditaruh di kaki. Jadi ini rem kaki ya. Dan power window semuanya udah auto, termasuk bukaan sunroofnya pun udah elektrik. Duduk di jok belakangnya pun senyaman sedan, apalagi sandarannya bisa diatur satu step lebih rebah, jadi lebih nyaman kalau nyender. Di tengahnya ada sandaran tangan plus cup holder, dan yang bikin duduk di belakang makin menyenangkan selain keluasan dan kenyamanannya adalah pemandangan dari sunroof di bagian atap. Bagasinya juga cukup luas dan leluasa membawa barang banyak atau besar. Sayangnya ketika jok belakang dilipat, lantainya masih seperti panggung alias nggak rata. Nah, di balik lantai bagasi ada toolkit dan juga ban serep space saver. Urusan fitur, untuk mobil hampir setengah miliar, Corolla Cross ini terbilang biasa aja. Fitur keselamatan Advanced Toyota Safety Sense itu nggak ada kayak di Altis. Padahal di paketan itu tuh ada fitur Adaptive Cruise Control dan juga rem otomatis kayak di Mitsubishi Eclipse Cross yang ini berguna banget buat di Indonesia. Tapi untuk urusan keamanan sebenarnya juga ini nggak minim. Corolla Cross sudah dilengkapi sama 7 airbag, rem ABS EBD, 3-point seat belt, dan juga hill start assist, vehicle stability control, emergency brake signal, sensor parkir di depan dan belakang, kamera parkir di belakang, serta immobilizer dan alarm. Di sini keunggulannya dari Corolla Cross jadi salah satu SUV hybrid termurah setelah Nissan Kick.
Supaya harganya murah, sejumlah fitur mungkin dipangkas untuk memaksimalkan teknologi mesin melalui sistem hybridnya ini. Bedanya dengan hybrid Nissan Kicks, Corolla Cross tetap bisa ada mode EV tapi pendek di bawah 3 km. Kemudian, ketika kita melaju di atas 50 km per jam, mesin bensinnya bakal mensupport motor listrik, atau kalau baterai lagi menipis. Lebih rumit dari Nissan Kicks yang sekedar menjadikan mesin bensinnya sebagai generator untuk ngecas motor listriknya itu. Jadi, baik mesin dan motor listriknya ini sama-sama bisa menggerakkan roda dan saling mensupport saat dibutuhkan dan semua pengaturannya otomatis. Kita tinggal injek gas saja dan nggak perlu tahu yang lagi bekerja itu mesin bensin atau motor listriknya atau bahkan keduanya. Secara spesifikasi sendiri, mesin bensinnya ini berkapasitas 1796 cc, 4 silinder plus motor listrik. Tenaga mesinnya itu bisa menghasilkan 98 horsepower, sementara tenaga motor listriknya 72 horsepower. Torsi mesinnya 142 Nm dan torsi motor listriknya 162 Nm. Semuanya itu dipadu dengan transmisi CVT. Tapi, sebagai catatan, kedua sumber tenaga dan torsi tersebut itu nggak bisa ditambahkan begitu aja. Jadi ada perhitungan tertentu yang rumit yang intinya output realnya adalah hasil kombinasi dari mesin bensin dan motor listriknya itu. Pastinya jauh lebih bertenaga ketimbang versi mesin konvensional yang 1800 cc-nya itu. Plus dan minus di mobil ini secara keseluruhan seimbang. Dia punya tampilan oke meski fitur-fiturnya biasa aja, tapi diimbangi sama teknologi hybrid di sektor mesinnya. Dengan harga di bawah 500 juta, tepatnya 497,8 juta, kita bisa dapat sebuah SUV, nama besar Toyota Corolla, dan teknologi hybrid. Selebihnya, mobil ini biasa aja dan jauh dari kesan sebuah Corolla.